Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga Tuhan bersama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala wati Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Sang Pemilik Kedaulatan Rakyat Sidoarjo dan juga masyarakat Kecamatan Doko dan juga masyarakat Kabupaten Blitar dan seluruhnya yang hadir di sini. Yang saya hormati kepada Ketua DPR Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang saya hormati kepada Bupati Blitar atau yang mewakili, kepada Bapak Kapolres Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang saya hormati kepada Bapak Komandan Kodim 0808 Blitar atau yang mewakili, dan juga Bapak Camat Doko, Bapak Kapolsek Doko, kepada Bapak Koramil Doko yang saya hormati, kepada Bapak Pimpinan Perkebunan atau yang mewakili, dan juga Bapak Ketua BPD yang senantiasa saya hormati. Saderenge semoga kula panjenengan sedaya tansah puji syukur kang arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih siang menika atas izin beliau kula panjenengan saged makafah wonten halaman Balai Desa Sidoarjo kanthi kahanan sehat walafiat boten kirang setunggal menapa. Amin Allahumma amin. Kaping kalih sholawat salam tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, yang pertama dan paling utama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Di sini saya selaku moderator yang sudah dalam rangka masuk inti acara, perkenankan dulu di sini apa tema acara yang akan kita sampaikan atau kita diskusikan, kita bahas dalam kesempatan siang hari ini. Tentunya pihak-pihak yang terkait yang sudah kami undang di sini akan saya bacakan undangan dan maksud dari tujuan undangan kami selaku pemerintah Desa Sidoarjo untuk mengundang panjenengan semuanya yang hadir di sini. Di awal sudah saya sampaikan maksud dan tujuan undangan di sini sudah saya sampaikan. Kepadanya yang terhormat yang sudah kami undang, perkenankan yang kedua kami mengabsen dulu Bapak Ibu. Perkenankan saya mengabsen kepada Bapak Ibu undangan-undangan yang sudah hadir. Mohon nanti untuk berkenan kalau ada perwakilan menyampaikan di sini. Undangan yang pertama kepada Ibu Bupati Blitar. Sinten kang mriki sing mewakili dari Ibu Bupati Blitar dan pihak pemerintah kabupaten wonten. Berarti Ibu Bupati, nyuwun sewu Bapak, kamu tadi yang dari Pak Kesbangpol itu ada apa arahan atau mewakili Ibu Bupati hadir ke sini? Dari pimpinan apa? Pak Kesbangpol untuk memantau hasil. Berarti langsung perintah dari Bupati atau pimpinan Kesbangpol? Dari pimpinan Kesbangpol, bukan dari Ibu Bupati J. Yang kedua, Ketua DPRD Kabupaten Blitar atau CIKI Komisi 1 ada yang mewakili? Tidak ada. Yang ketiga, Bapak Kapolres Kabupaten Blitar. Dari pihak Kapolres, Bapak Polisi yang ada di sini, mohon maaf, di sini perkenankan saya untuk mengabsen dulu. Dan Bapak Kapolres ada yang yang mewakili, Pak? Tidak ada. Mohon maaf Bapak dari Polres Blitar hadir di sini berarti dalam rangka mewakili
hanya memonitor kegiatan. Berarti bukan mewakili kedatangan panjenengan dari Bapak Kapolres. Berarti dianggap Pak Kapolres tidak hadir. Sepakat? Sepakat ya? Oke, berarti Pak Kapolres tidak hadir. Dan selanjutnya Bapak Komandan Kodim. Bapak Komandan Kodim, mohon izin Bapak penarian Asmo Sinten dari siapa untuk mewakili dari Pak Dandim? Ji, monggo. Bapak Letnan 1 Bapak Deni deh, Letnan 1 Bapak Deni. Napa Pak niku mangkatipun dan jabatannya apa? Dan unit Intel. Sekdes mohon untuk ditulis. Terima kasih Pak Deni. Berarti ada yang mewakili ya, dari Bapak Komandan Kodim. Pak Camat Doko alhamdulillah hadir. Bapak Kapolsek Doko ada yang mewakili. Pak Babin Kamtib di sini sebagai 3 pilar Desa Sidoarjo. Berarti tidak ada yang mewakili dari Polsek Doko atau Bapak-bapak Kamtibmas mendapatkan perintah. Kebetulan hari ini ada giat rapat aneks mingguan di Polres. Oh seperti itu. Berarti Pak Redi hadir di sini sebagai Babin Kamtibmas Desa Sidoarjo. Maka itu Pak, berarti Pak Kapolsek tidak hadir seperti itu. Terima kasih. Untuk Bapak dan Ramil 13 Doko yang mewakili. Saya untuk menyampaikan untuk Pak Ramil ada kegiatan. Kami diperintahkan untuk hadir di sini. Jadi dua-duanya selain pendamping desa juga mewakili untuk Pak Ramil ada kegiatan. Minta tolong Pak Erwin untuk bisa maju Pak Moko betul Moko. Berarti saya mau berarti dari pihak Ramil Pak Erni di sini mewakili dari Bapak dan Ramil juga sekaligus sebagai 3 pilar Desa Sidoarjo. Terima kasih. Bapak Haris Sastiati Mulyo selaku pimpinan perkebunan di sini diberikan mandat untuk mewakili, berarti Pak Sunardi Pak Wuryanto berarti mendapatkan mandatori dari Bapak Haris untuk mewakili undangan ini. Terima kasih Pak Hati. Bapak Ketua BPD hadir, terima kasih, dan sebagian dari seluruh peserta yang ikut di sini dari masyarakat audiensi semuanya. Nah sebelum saya lanjut, berarti setelah saya absen dan sudah saya jelaskan maksud dari tujuan saya di sini, berarti panjenengan yang sudah diberikan mandatori di sini, berarti keputusan panjenengan ini saya anggap sebagai perwakilan juga keputusan dari pimpinan atau lembaga yang panjenengan wakili. Sepakat terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengabsen dari satu persatu di sini Bapak Ibu, tentunya seluruhnya sifat ataupun diskusi ini kita sistem untuk terbuka Bapak Ibu. Jadi kita sambil sinau bareng berdiskusi bareng. Tentunya di sini nanti kami memohon dengan banyaknya adanya permasalahan di Desa Sidoarjo dan mriki mungkin tentunya bisa diurai satu per satu. Tentu harapan semuanya dari wakil ataupun yang diberikan mandat ataupun juga delegasi di sini nanti saya berharap selaku moderator jenengan saya kasih waktu untuk memberikan pandangan dan juga pendapat terkait masalah permasalahan yang ada di Desa Sidoarjo. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo di sini kami selaku pemerintah desa mengawali dan juga sudah memulai. Inilah sistem cara kita. Tentunya yang sudah menjadi budaya dan juga toto kromo di dalam kita menyelesaikan permasalahan tidak harus gontok-gontokan. Dengan mediasi atau diskusi seperti ini, harapan saya dengan sistem kekeluargaan semua permasalahan ini nanti kita gunanya bisa mendapatkan solusi yang benar dan baik. Sepakat Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Menginjak
untuk diskusi yang pertama kita kasih waktu dulu untuk menyampaikan pandangan ataupun pendapat. Kita awali dari konteks permasalahan surat yang sudah saya cantumkan pada tanggal 7 dari pihak PT Perkebunan mengirimkan surat kepada pihak pemerintah desa. Kami mendapat pemberitahuan dari Bapak Haris Satyadi Mulyo. Di sini saya bacakan pemberitahuannya dari Bapak Haris. Kami bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Cengkeh Braga Banaran menindaklanjuti kasus tindak pidana penyerobotan lahan HGU aktif milik PT Perkebunan Cengkeh Braga Banaran dengan pertimbangan: satu, dampak kerugian kami secara material dan sosial semakin besar. Yang kedua, kami mempertahankan hak kami secara sah. Yang ketiga, tindak pidana melawan hukum sudah dilakukan berulang kali sejak tanggal 11 November sampai dengan hari ini. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami selaku pimpinan PT Perkebunan akan mengambil langkah sebagai berikut. Satu, PT Perkebunan Cengkeh Braga Banaran akan mencabut tanaman dan membongkar bangunan tersebut. Yang kedua, PT Perkebunan Cengkeh Braga Banaran meminta pendampingan dan pengamanan kepolisian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian surat pemberitahuan ini dibuat. Kami sampaikan terima kasih dan menjadikan maklum. Braga Banaran 7 Juli 2024. Pemimpin kebun Haris Satyadi Mulyo. Tembusan Bapak Kapolsek Doko, Bapak dan Ramil Doko, Bapak Kepala Desa dan Arsik. Jadi pokok permasalahan yang pertama, permasalahan yang ada adalah itu. Jadi pihak PT memberitahu pihak desa akan melakukan tindakan pencabutan tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya surat ini kami memohon kepada perwakilan dari PT kami beri waktu dulu untuk menyampaikan pandangan, tentunya dengan dasar-dasar hukum yang kuat untuk diketahui semua pihak atas tindakan yang akan dilakukan oleh PT Perkebunan Cengkeh. Kepada Bapak yang mewakili dari Pak Haris yang sudah mendapat mandatori, monggo waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Bupati Blitar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Komandan Kodim Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua DPR Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Doko serta seluruh jajaran Puspika, baik Pak Kapolsek maupun Pak dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sidoarjo dan seluruh perangkat Desa Sidoarjo, yang kami hormati Bapak Suradi selaku penasihat hukum Desa Sidoarjo, yang kami hormati Bapak Ketua DPD Desa Sidoarjo dan seluruh anggota, juga yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kami menyampaikan beberapa kata, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di saat yang penuh kebahagiaan ini kita semua masih diberikan keberkahan sehat sehingga bisa berkumpul memenuhi undangan Bapak Kepala Desa Sidoarjo di kantor Desa Sidoarjo ini. Salam tentunya selalu terhaturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW
yang nantinya tentu kita tunggu pertolongannya di yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, seluruh yang hadir di sini, saya memperkenalkan dulu, nama saya Sunardi, mewakili dari perkebunan, utusan dari pimpinan jabatan di perkebunan, kepala divisi humas. Juga di samping saya ada Pak Wuryanto di perkebunan selaku kabak tanaman. Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Haris Setiati Mulyo selaku pimpinan kebun. Beliau berhalangan hadir karena pada saat ini sedang sakit dan memberikan mandat kepada kami berdua sekaligus memberikan amanah, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama Wuryanto diberikan amanah untuk hadir dengan catatan yang pertama untuk menghadiri undangan Bapak Kepala Desa sekaligus mendengarkan apa hasil dari pertemuan ini dan mencatat. Nanti hasil dari sini kita sampaikan ke pimpinan kebun. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Kepala Desa dan seluruh yang hadir, kami berdua tidak diberikan amanah atau tidak diperkenankan untuk memberikan satu kebijakan ataupun tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Sunardi. Nah, di sini sudah disampaikan dari Bapak Ardi. Beliau tadi di awal menyampaikan datang ke sini sebagai perwakilan dan mendapatkan mandat laras Pak Ardi. Tapi ternyata di sini juga disampaikan beliau hanya disuruh mendengarkan dan tidak boleh mengambil keputusan ataupun disampaikan. Padahal tadi di awal sudah kita sampaikan bersama-sama sudut pandangan pendapat di sini dari para undangan untuk bisa disampaikan. Mohon maaf Pak Ardi, jadi kita di sini diskusi secara kekeluargaan dan tentunya tadi saya berharap besar di sini saya wakil dari pemerintah desa karena jenenge mandat dan nanti biar dijelaskan sama Bapak ahli hukum atau pendamping hukum apa artinya mandatori dan juga delegasi ya datangnya di sini itu tadi. Tapi di sini diberi batas untuk apa? Tidak menyampaikan undang-undang apapun. Jadi kata Pak nanti hanya untuk mendengarkan. Nah di sini Pak seringkali akhirnya rapat kita nanti bercabang dan tidak bisa untuk pengambilan keputusan. Oke, di sini harapan saya nanti pihak-pihak terkait yang mewakili di sini kasih berikan pandangan-pandangan, pendapat. Tentunya nanti dari bapak-bapak kepolisian, dari bapak dan Ramil, dari bapak Dandim, terutama dari pemerintah kabupaten kita adanya permasalahan seperti ini dengan dua hal. Yang satu ingin mencabuti tanaman yang dilakukan oleh warga, yang keduanya juga mau meminta pendampingan kepada bapak kepolisian. Maka dari itu kami nanti berharap bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini. Ini dari warga masyarakat, sebagian dari perwakilan juga kita hadirkan, yang mana beliau di sini tentunya juga ini yang hadir di sini dari warga di sini juga ikut menanam Pak Ki. Nah ini menanam. Tentunya ada berita seperti ini dari PT, makanya saya selaku pemerintah desa sebagai wadah, ayo dengan tepos liro toto kromo sistem kekeluargaan yang baik, solusinya piye untuk mendapat solusi yang benar dan baik. Kalau gitu berarti hanya mendengarkan saja, nanti bisa dilanjut atau tidak rapat ini. Sekarang saya ingin mendengarkan dulu pandangan ataupun pendapat
dari perwakilan Kabupaten Boten hadir niki wau kula nyuwun pandangan saking Bapak Camat Doko mungkin untuk memberikan sesurat terkait adanya perihal permasalahan ini dulu Pak. Dados intinya perkebunan mau mencabuti tanaman, dengan hal seperti itu tanaman yang sudah ditanam oleh warga masyarakat kita. Monggo Pak Camat pandangan ataupun pendapat hukumnya untuk bisa disampaikan kepada kita bersama. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat selalu. Sehat sejahtera ya Bapaknya. Alhamdulillah. 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 Yang saya hormati semua yang sudah disebut tadi berulang kali semuanya. Pertama terima kasih atas undangan ini. Yang kedua tadi sempat di absen satu persatu oleh Pak Lurah. Saya hanya ingin menyampaikan yang saya tahu ketika hadiran Bu Bupati pada pagi hari ini. Pertama Bupati ada acara launching air minum dalam kemasan oleh Perudam Tirta Penataran di Pendopo Ronggohatinegoro. Saya tahu karena saya juga termasuk undangan di situ karena ada dua agenda di kecamatan yang tadi ada rapat pembentukan panitia PHBN tahun 2024, kemudian ada agenda atau undangan di Sidoarjo ini saya mewakilkan. Dari informasi rekan-rekan yang hadir pada acara tersebut, Bupati membuka acara tersebut. Yang kedua, Ibu Bupati juga ada acara membuka pelatihan operator CNC di ruang Candi Penataran lantai 3 Pemkab Kanigoro. Itu yang saya tahu. Kemudian atas permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan dari isi surat yang disampaikan perkebunan, kami nanti akan mencatat permasalahan-permasalahan yang ada di Sidoarjo dan juga apa yang disampaikan oleh masyarakat, juga perwakilan dari desa yang akan kami sampaikan atau kami laporkan kepada pimpinan kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bapak Camat, yang mana pandangan juga pendapat ini tentunya mohon izin Pak Camat juga belum masuk ke dalam inti atau diskusi terkait pulau pendapat ini dari Bapak Camat atau yang mewakilkan hari ini belum masuk. Intinya harapan kami nantinya Pak Camat setelah nanti kita dibuka diskusi ini pulau selaku pemerintah desa yang mana Pak Camat juga selaku kepanjangan tangan dari Ibu Bupati yang ada di pemerintah Kecamatan Doko ini nanti sekiranya untuk memberikan saran pendapat kepada kami yang ada di pemerintah desa untuk bagaimana yang terbaik secara benar dan baik biar mendapatkan solusi yang terbaik buat kita semuanya. Sepakat Bapak Ibu niki kita nyantai, kita diskusi, inilah budaya bangsa kita kita tetap guyub rukun tapi kita serius tapi santai. Begitu Pak Ketua BPD pun hadirin kabeh rukun sir udut monggo kalian didahar, tapi materi atau diskusi ini nanti kita harus mendapatkan hasil yang bermanfaat tentunya bagi bangsa Indonesia, bangsa rakyat wong Sidoarjo. Sepakat pun terima kasih Pak Camat. Selanjutnya monggo ini kami berikan waktu kepada Bapak Beni selaku perwakilan dari Bapak Dandim yang hadir di sini untuk memberikan pandangan. Harapan kami juga lebih mengenal Bapak biar kami nanti sebagai pemerintah desa itu bisa menjadi pijakan. Aku harus melangkah piye sing bener supaya apa enek permasalahan teng desa ngeten iki. Monggo Pak Deni wedal kasumanggaken dhateng panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih kepada Bapak Kades yang sudah memberikan kesempatan kepada kami
senada dengan Bapak Camat Pak Ades. Jadi kami hanya menyarankan apa enggak sebaiknya ini diskusi dilaksanakan dulu, karena kita sebagai perwakilan ini yang mau ditanggapi bagaimana, karena diskusinya belum. Jadi nanti akan hasil diskusi ini akan kami catat, kemudian kami laporkan kepada pimpinan kami, dan hal itu nanti akan menjadi pertimbangan untuk kebijakan ke depan. Jadi mungkin diskusinya yang mungkin nanti ada muncul pertimbangan ataupun saran. Jadi apabila belum ada diskusi, kemudian harus memberikan arahan ataupun bahasa saran itu kayaknya kurang mengenal. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ades. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Denny. Terima kasih Pak masukan dan sarannya. Jadi Pak Denny berharap di sini nanti kita mengupas diskusi. Padahal tadi di depan sudah saya sampaikan, permasalahan yang harus kita didiskusikan di sini adalah satu, mengenai surat yang sudah disampaikan dari pihak PP kepada desa. Harapan keluar tentu langsung didiskusikan. Oke, tapi beberapa Pak Denny, nanti kita lanjut dulu sampai wakil-wakil yang hadir di sini hadir. Habis itu kita diskusikan. Iki terus penake piye? Harapan saya, kalau di sini nanti semuanya hanya diwakilkan dan melaporkan kepada pimpinan, padahal tujuan kami pemerintah desa mengundang pimpinan langsung sebagai pemberian keputusan ini iso putus boten tetap berjenjang, tapi namanya ada kesibukan, kita berpositif tinggi seperti semuanya yang sudah disampaikan. Harapan nanti di depan ini umat diskusi yang sudah tidak apa-apa kalau memang kita perlu nanti untuk kedepannya kita undang lagi, jadi keputusannya ini loh, tidak apa-apa, karena kita tetap mengedepankan jiwa guyub rukun, rasa kekeluargaan seperti ini. Oke, terima kasih Pak Denny. Dan untuk selanjutnya kami berikan dari Bapak Kapolsek tadi tidak hadir, Pak Redi, berarti Pak Redi setelah Pak Babu dan di sini, berarti ini kita lewati. Juga tentunya tidak bisa memberikan keputusan sama nanti. Nah mungkin Pak Erni juga sama Pak, kita bahas diskusi dulu Oke, dari semuanya Bapak Ketua BPD yang belum, monggo waktunya mungkin boleh pandangan atau kita bahas diskusi dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sebelum dan juga sambil membuka permasalahan di sini ini, nanti kami kasih kesempatan kepada Bapak Dr. Suhadi SHMU untuk menyampaikan juga pendapat dan juga pandangannya. Tentunya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini kita diskusikan, kita buka. Nanti biar sudut pandang ini bisa semakin terang dan jelas. Saya selaku pemerintah desa Sidorejo tentunya juga kaget, ini tadi tidak bisa, dari pihak PT pun tidak bisa menjelaskan nyapa kok ujung-ujung ngawai surat kepada pemerintah desa ini jeboli, dasarnya jenengan jeboli itu nopo. Nah itu sebenarnya yang untuk menjadi bahan diskusi kita. Itu Pak Nadi, sebenarnya itu yang kami harapkan, tapi di sini pimpinannya tidak bisa teko. Dan juga tidak bisa memberikan pendapat. Mungkin sebelum saya lanjut, mohon minta saran dan pendapat dari Bapak pendamping hukum Desa Sidorejo kepada Dr. Suhadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik
ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati seluruh masyarakat Desa Sidoarjo, masyarakat Kecamatan Joko, masyarakat Kabupaten Blitar, dan masyarakat lainnya hadir dalam forum pagi atau siang menjelang siang hari ini. Tadi dari DPRD juga tidak ada perwakilan. Yang kami hormati dari pemerintah daerah, dalam hal ini yang tahu adalah Pak Camat, juga dari Kesbangpol tadi biru hadir, tapi tidak sebagai wakil, hanya memantau. Yang kami hormati bapak-bapak dari TNI, dari Polri, ke perangkat desa, dan elemen-elemen tokoh masyarakat yang telah dari kebunan, dari perkebunan juga tokoh masyarakat yang berkenan hadir dalam SPI. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat senang dan bersyukur ini diundang oleh Bapak Kepala Desa yang menurut hemat saya ini adalah suatu hal yang luar biasa. Cara menyelesaikan persoalan yang patut diacungi jempol, ini perlu kita budayakan bersama. Karena sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan dalam hukum perdata pun putusan hakim itu bukan dianggap penyelesaian tertinggi. Keadilan tertinggi dalam penyelesaian sengketa perdata itu adalah kesepakatan daripada pihak untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi di sini luar biasa sekali lagi Pak Lurah, ini saya mengacungi jempol untuk kepala desa dan perangkatnya juga warga di sini yang mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Hukum itu bisa juga digunakan, tetapi hukum ini adalah ultimum remedium, khususnya pidana. Itu belakangan. Kalau sudah musyawarah nggak bisa jalan, nggak bisa buntu, barulah hukum itu bergerak. Tapi selama ini bisa, ya itu alangkah baiknya. Itu secara filosofi penyelesaian masalah di negara hukum. Negara kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya segala sesuatu didasarkan pada hukum. Karena itu dalam setiap musyawarah atau membahas apapun guna mendapatkan solusi, itu berkali-kali saya sampaikan ada 4 yang harus dipedoman. Jadi solusi itu yang pertama, karena negara kita adalah negara hukum, sekali-sekali solusi itu tidak boleh keluar dari koridor hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pedomani dalam mencari solusi, mendapatkan solusi itu yang kedua, harus mempersatukan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi solusi itu jangan memecah belah. Solusi itu adalah solusi yang justru merekatkan hubungan baik antar warga, antar anggota masyarakat, antar elemen, antar institusi, antar instansi, dan seterusnya. Itu. Yang ketiga, dalam setiap pertemuan untuk mendapatkan solusi haruslah meningkatkan kecerdasan. Jadi harus mencerdaskan. Jadi dengan berdiskusi gini kita nambah pengetahuan, meningkatkan kecerdasan kita. Jadi yang ketiga itu. Yang keempat, sebisa mungkin solusi itu memajukan kesejahteraan. Jadi mensejahterakan pihak-pihak yang ada dalam persoalan-persoalan tadi. Ini yang jadi rambu-rambu kita ketika kita ingin mendapatkan solusi dari satu persoalan. Jadi bukan menang-menangan, negaranya negara hukum. Siapapun itu, entah itu aparatnya, aparaturnya, institusinya, masyarakatnya, semuanya tidak boleh menang-menangan. Ada hukum yang mengatur. Nah di sini seringkali saya memperhatikan ada ironis. Apa maknanya dengan nanti sama-sama kita kupas secara pasti apa sih ironi. Negara kita negara hukum. Ya pasal 1 ayat 3 konstitusi. Tapi hampir 99% rakyatnya ini tidak paham hukum. Benar apa? Benar itu. Negaranya negara hukum, tapi rakyatnya bahkan instansi-instansi aparaturnya juga
juga banyak yang belum paham hukum. Padahal negaranya negara hukum. Kira-kira bisa nggak ini berjalan negara? Katanya negara hukum, tapi sebagian besar warganya, rakyatnya, bahkan aparatur-aparaturnya juga tidak paham hukum. Nah, ini kemungkinannya kecil kalau negara kita bisa baik, bisa benar itu kecil kemungkinannya. Karena itulah, mari sama-sama kita sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, mari mulai belajar mulai hukum. Nah, karena saya lihat dari undangan tadi ini juga tidak lepas dari persoalan hukum. Karena surat dari pihak perkebunan, saya memperhatikan tadi ulasannya, merasa memiliki, kemudian lahan yang ada di wilayahnya itu ditanami orang yang tidak berhak. Itu cara pandang yang saya baca. Tapi saya ini tadi tidak disampaikan, jadi saya hanya prediksi-prediksi saja. Nanti lebih pasnya sebenarnya kalau disampaikan sendiri dari pihak yang membuat surat. Sementara rakyat juga merasa ini aku ya boleh tak tahan dulu. Ada dua di sini. Kalau saya lihat pokok permasalahan di sini. Ya. Nah, ini seharusnya kita semua ikut bertanggung jawab. Masyarakat juga bertanggung jawab dalam mendapatkan solusi dari permasalahan. Apalagi aparaturnya. TNI nanti mengawasi dari sisi pertahanan keamanan, jangan sampai ada dari luar asing menyerang mulai penyusupan. Di antaranya bisa saja dimiliki dari konspirasi, bisa saja. Itu fungsi TNI nanti bergerak. Karena TNI ini pelindung pengayom rakyat. Di situ ada sumpah prajurit, ada sabta marga, ada 8 wajib TNI. Di antaranya kalau bapak ini mungkin ya belum pernah tahu, atau mungkin ada tahu tapi lupa. Di antaranya dalam 8 wajib TNI itu yang ke-6 itu TNI tidak boleh sekali-sekali menyakiti hati rakyat, itu tidak boleh. Artinya ini satu kesatuan. Jadi bangsa kita ini bukan bangsa yang blok sana, blok sini, kelompok sana, tidak. Bangsa kita ini satu sistem seperti satu tubuh. Kalau kaki kesandung ya mata berberspilih, tangan itu mijetin di sing loro itu. Bukan sing kesandung sikile, sebenarnya sikil lawan tangan. Itu berdarah ya mata juga tidak begitu. Jadi TNI dan rakyat itu secara historis ya itu sudah tidak bisa terpisah. Dari Polri juga punya kewajiban. Undang-undang kepolisian 2 tahun 2002 itu ada. Ini alhamdulillah dari Polres juga hadir, dari Polsek juga hadir. Saya kira beliau sangat memahami itu. Tugasnya itu diantaranya diatur di pasal 13, pasal 14. Di antara tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat supaya masyarakat patuh hukum. Di antaranya dan pembinaan hukum nasional ada di pasal 13, 14 nanti sama-sama kita belajar supaya kita ngerti organ-organ yang ada di negara kita itu tugas fungsinya apa, perannya apa. Jangan sampai kita sudah menjadi warga negara Indonesia tapi tidak paham itu, sehingga kita tidak bisa bersikap dengan benar, sehingga lebih salah benar ini kok gak clear. Ketakutan itu karena kita tidak paham dan tidak mau bertanya. Tapi kalau kita mengerti akan sangat enak, sangat mudah dalam kita bersikap. Kalau sing bener ini, sing keliru ini, itu semua sebenarnya sudah ada. Apalagi tadi juga disampaikan dalam ulasan Pak Kadis tadi meminta bantuan dari kepolisian sudah harus mempertimbangkan layak nggak mendampingi, dikaji dulu benar apa enggak permintaannya, dasar-dasar hukumnya sudah kuat belum. Kalau tidak mendampingi berarti ikut andil dalam hal yang keliru. Kalau itu salah, tapi kalau itu benar ya sudah pas. Makanya itu perlu kita kaji, diskusikan. Tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang benar, tapi yang kita cari dalam diskusi ini adalah apa sih salah, terus si benar ini. Tidak usah menunjuk si Alviro si Ben, tidak usah. Nah kalau yang benar, yang salah begini, yang benar itu begini, ya mari. Hal-hal yang benar inilah yang menjadi kepentingan kita bersama. Jadi enak gitu. Urip yang Indonesia ini enak. Nah kalau begini rasanya rakyat merasa ketakutan, sementara pengusaha merasa terancam.
ada ketidakpastian hukum. Dengan ini aku iso. Padahal aku sendiri izin resmi bisa. Rakyatnya ya ngono. Aku urip nang kene kok kesejahteraanku ndak iso meningkat tambah sulit tambah remuk. Padahal tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, hal gini monggo kita bahas bersama. Nah, forum-forum seperti ini, inilah forum bernegara berbangsa yang benar. Jadi forum-forum semacam ini forum yang luar biasa. Dari pemerintahan dan kabupaten pastinya berterima kasih. Bahkan yang mengambil inisiatif harusnya pemerintah kabupaten. Ketika kepala desa mengambil inisiatif di Perangkat, ini matur yang luar biasa. Kalau perlu dikasih reward, dikasih hadiah. Kesempatan yang luar biasa. Matur nuwun karena apa? Diberi kesempatan untuk berdiskusi menyelesaikan persoalan kali ini, menjadikan kabupaten Bupati sebagai kepala daerah. Kalau beliau sibuk, ada siapa delegasinya, siapa yang diberi mandat. Nah, pengertian mandat delegasi aja tadi saya lihat belum mengerti apa itu mandat, apa itu delegasi. Saya diberi mandat, tapi saya tidak bisa. Saya diberi delegasi, tapi mendengarkan saja. Yang dimaksud mandat apakah mengerti? Apa itu mandat? Kalau saya tanya, saya yakin saya bisa jawab. Daripada saya tanya, lalu saya menjelaskan. Supaya kita menjadi tadi kan kita solusi itu kan juga harus mencerdaskan. Dalam ilmu hukum, ya itu ada teori kewenangan. Kewenangan itu ada 3 dalam hukum nasional kita. Yang pertama adalah kewenangan yang dikorelasikan atributif, ya. Nanti kita sama-sama simak bersama. Saya itu nanti dikoreksi kalau keliru, kalau ada yang mengerti Pak keliru itu. Nah, saya matur nuwun. Nggak percaya yang bengkel kafe itu izin nggak soal itu benar nggak begitu. Kita ini kalau diberitahu yang lebih benar lebih pas ya matur nuwun. Kalau perlu saya beri ya, buat saya lihat matur nuwun. Ternyata ada yang saya kurang tahu ternyata. Jadi 3 ya teori kewenangan. 1, kewenangan diperoleh secara atributif, atribusi. Yang kedua delegasi, yang ketiga mandat. Atribusi ini kewenangan yang diperoleh dari undang-undang. Jadi undang-undang yang memberi wewenang. Contoh, bapak dari kepolisian, dari TNI. Itu ada undang-undang Polri. TNI undang-undang 34, polisi undang-undang nomor 2. Beliau diberi kewenangan secara atributif untuk melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan mendapatkan haknya di situ secara atributif. Jadi segala kewenangan yang diperoleh dari amanat undang-undang itu sifatnya kewenangan atributif. Yang kedua delegasi. Kalau delegasi ini memberikan ke delegasi A, memberikan delegasi pada B, itu artinya tanggung jawab dan tanggung jawab beralih dari si A kepada B. A sudah lepas tanggung jawab dan tanggung jawabnya, silakan urusannya dengan itu delegasi. Kalau mandat seperti disampaikan dari Pak Nafi tadi, mandat itu tanggung jawab dan tanggung jawabnya tidak beralih, tetap melekat pada si pemberi mandat. Namun entah mandat atau delegasi dalam forum semacam ini yang menyampaikan ini benar dosa tapi keliru kita kekeluargaan. Ayo sama-sama kita kan sekali lagi tadi kita tidak ingin mencari atau menunjuk itu. Kalau sing keliru sing salah tidak. Jadi kita bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi kita cari apa yang salah dalam persoalan itu. Terus bagaimana yang sebenarnya? Nah, ketika kita sudah mendapat rumusan, yang benar ini, mari itu menjadi kepentingan kita bersama. Semua rakyat, apalagi rakyat ini pemilik negara. Dengan rakyat ini adalah pemilik tertinggi di negara kita. Pemerintah itu hanya pelayan. Bapak TNI Polri itu membantu dengan semua untuk mewujudkan cita-cita rakyat ini yang dikemas dalam konsep kenegaraan. Yang tujuan bernegara tadi ada 4 yang sudah disebut oleh Pak Kadis tadi, mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi harus maju dengan adanya pejabat-pejabat ini, rakyat harusnya semakin meningkat kesejahteraannya. Tidak boleh tetap saja atau merosot. Berarti fungsi kepemerintahannya, fungsi tugas-tugas negaranya tidak berjalan dengan benar. Lek panggah. Tapi kalau meningkat, pengusaha juga itu berharap. Pengusaha ini ingin berkembang, ingin maju. Jatuh dirusui ya.
Dan itu kan cara-cara pandang dari mari kita dudukkan permasalahan ini pada porsinya sesuai dengan konsep negara hukum dengan rambu-rambu 4 tadi. Jadi solusi tadi 4 itu rambu-rambu. Jangan sampai justru dalam mencari solusi kita malah bermusuhan, ya tidak benar. Solusi itu harus mempersatukan, mempererat. Yang awalnya tidak tahu ketemu jagungan, akhirnya cari ketemu kok. Iya, yang menurut sungguhmu bahasa Jawa ya, sungguhmu ini kamu nanti. Dan itu hanya bisa terjadi dengan musyawarah. Permasalahan sebesar apapun, kalau kita musyawarah dengan didasari dengan etika baik, dengan keilmuan yang memadai, selesai. Tanpa harus menggerakkan proses hukum. Sekali lagi, kalau kita sebut hukum pidana, itu sifatnya ultimum remedium, keri-keri pidana. Tidak ada solusi baru. Kode BPKB rasanya baru, pidana bergerak. Maka yang disebut dengan menegakkan hukum. Awalnya hukum itu tidur, nggak perlu ditangani. Kalau ini selesai, tapi begitu tidak bisa baru tegakkan, dibangunkan. Dan nah, oke. Ini kalau kasih ada waktu. Ya ini kalau saya melihat ini bahan diskusi saya karena tadi semua tidak berkenan untuk menyampaikan bahan diskusi, kita dudukkan di permasalahan secara hukum sesuai dengan kajian keilmuan hukum yang saya pahami. Jadi boleh saja berbeda, tetapi setiap perbedaan itu berdasarkan dengan argumentasi agama. Dan ini saya sampaikan pendapat hukum. Artinya dalam bahasa Inggrisnya legal opinion, pendapat hukum, bukan asal pendapat, tapi pendapat yang didasarkan dengan keilmuan. Karena pendapat sosial, pendapat ini, pendapat yang kita bahas di sini karena negara hukum adalah pendapat hukum, legal opinion, bukan sekedar opini atau asal pendapat tidak, tapi pendapat hukumnya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Lurah, kalau ada yang keliru mengkoreksi dari perkebunan atau dari masyarakat bahwa perkebunan bermaksud untuk mencabut tanaman-tanaman yang telah ditanam masyarakat yang menurut pihak perkebunan itu adalah wilayahnya, yang mana telah memiliki hak yang sah, izin yang sah, ada hak punya dan lain. Ini kita kaji bersama. Dan masyarakat menganggur alasannya. Kalau saya mengikuti dari proses perjalanan yang ada itu, termasuk kemarin kalau saya nggak salah ingat ada putusan pengadilan ya Pak, yang siapa kalau sangkanya tidak, terdakwanya tidak, jauh karena ini sudah menjadi putusan, jadi tidak perlu disebutkan inisial, bisa terbuka untuk umum. Satu Pak siapa? Pak Sumuri, Pak Sia, Pak Sukan, Pak Sukiran, juga Pak Sia, Pak Sukiran dengan Pak Sumuri. Putusannya kalau kemarin saya pernah mengikuti informasi yang ada, mohon dikoreksi kalau dulu atau bagaimana ada putusannya Pak Sukan? Iya, putusannya apa? Putusannya adalah Putusan. izin batu itu. Iya. Izin menambahkan berarti Atau dibaca Pak? Ini kan tidak banyak, hanya 2 halaman Pak. Iya, 2 halaman. Ini sebagai bahan diskusi seperti permintaan Pak Camat juga Pak Denny tadi ya. Jadi semuanya ya Pak, nanti kita bacakan semuanya. Jadi nanti untuk bahan diskusi yang sudah di situ sama Pak Hadi bahasanya apa? Saya baca suratnya dari pimpinan perkebunan sampai Pak Hadi tadi. Kebun merasan duwe lahan sing saiki ditanduri karo masyarakat. Masyarakat juga merasa duwe lahan berhak untuk memanfaatkan lahan tersebut kan pada masyarakat. Harus ya. Nah, di sini sudah ada putusan pengadilan yang mana putusan itu saya sampaikan di sini ya. Saya bacakan ini sebentar mawon. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri kelas 1 Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa 3 orang tadi, Pak Jemuri, Pak Jiatriyadi, Pak Priyanto Sukira. Para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Setelah membaca uraian sangkaan penyidik pelimpah berkas, setelah mendengar keterangan saksi Haris Satyati Mulyo, Doni Ardianto, Sunardi, dan Danang Dwi Suratno serta keterangan para terdakwa, keterangan saksi yang diajukan para terdakwa yaitu Marto Slamet, Arif Widodo, Muji Santoso, dan Agus Wanto. Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini, setelah mendengar pembelaan atau pledoi
dari para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa merasa tidak melakukan penyerobotan. Nah ini para terdakwa menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam berkas, barang bukti dan keterangan para terdakwa, serta saksi-saksi yang diajukan para terdakwa antara satu dan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka hakim berkeyakinan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Hari Satyati Mulyo, saksi Doni, saksi Sunardi, benar lokasi di mana para terdakwa bersama warga lainnya melakukan penyerobotan dengan cara menanam tanaman jenis ubi pohon adalah di tanah milik PT Perkebunan Cengkeh. Itu keterangan saksinya. Menimbang yang kedua bahwa kepemilikan lokasi oleh PT Perkebunan Cengkeh Kebun Berangga Bandaran dibuktikan dengan sertifikat hak guna usaha atas nama pemegang hak PT Perkebunan Cengkeh berkedudukan di Malang tertanggal 7 Maret 2017. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Danang Dwi Suratno sebagai Kepala Desa Sidoarjo menerangkan jika di kantor desa keberadaan PT Perkebunan Cengkeh Kebun Berangga Bandaran tidak terdapat catatan ataupun surat-surat, dan saksi sudah berusaha meminta surat sebagai alas hak kepada PT Berangga Bandaran tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Marto Slamet serta keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah milik PT Perkebunan Cengkeh Berangga Bandaran, melainkan tanah para terdakwa serta warga lainnya, dan tanah tersebut para terdakwa peroleh dari orang tua para terdakwa, sehingga hal soal kepemilikan tersebut masih berada dalam yurisdiksi peradilan perdata. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Satyati, Doni Ardianto, Sunardi, Danang Dwi Suratno, keterangan para terdakwa, keterangan saksi yang diajukan para terdakwa yaitu Marto Slamet, Arif Widodo, Muji Santoso dan Agus Wanto, dan barang bukti yang diajukan, pengadilan negeri tersebut berpendapat bahwa substansi permasalahan dalam perkara ini pada prinsipnya adalah tentang sengketa kepemilikan tanah antara korban PT Perkebunan Cengkeh Berangga Bandaran dengan para terdakwa Jemuri, Jiatriati, dan Priyanto Sukiran serta warga lainnya yang seharusnya tunduk dalam yurisdiksi peradilan perdata. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan hukum di atas, maka unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat dari ketentuan pasal 6 ayat 1 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 60 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya dalam implikasinya terhadap perkara ini adalah tidak tepat, dan perbuatan para terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, para terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Mengingat pasal 6 ayat 1 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 60 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menyatakan terdakwa Jemuri, terdakwa Jiatriati, terdakwa Priyanto Sukiran terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Mengadili yang kedua, melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Yang ketiga, memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Keempat, menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara.
Demikianlah diputus Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 oleh Hakim Muhammad Syafi'i Sarjana Hukum sebagai hakim tunggal. Putusan mana dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Muhammad Syafi'i Sarjana Hukum dan dibantu oleh Surit Sarjana Hukum, panitera pengganti serta dihadiri oleh penyidik dan juga para terdakwa. Kepada Hakim Muhammad Syafi'i panitera Bapak Surit. Nah, itu putusan pengadilannya Pak pada tanggal 13. Monggo Pak diperbaca. Mungkin maturnuwun. Nah itu tadi sebagai bahan-bahan untuk kita diskusi. Jadi saya sedikit menerangkan tentang putusan tadi ya. Dalam hukum pidana itu putusannya ada dua kelompok. Satu kelompok yang hukum memberikan hukuman pidana ya. Yang kedua kelompok kedua putusan kami tidak memberikan hukuman. Nah yang memberikan hukuman tadi itu hakim punya keyakinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu, maka terdakwa bersalah, terbukti bersalah kalau melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ada dakwaan ya, itu dakwaan itu dasar untuk berdiskusi di pengadilan itu memutuskan terdakwa ini terbukti tidak melakukan apa yang didakwai. Kalau terbukti, apakah ini tindak pidana? Jadi yang pertama tadi menjatuhkan hukuman dengan memberi sanksi pidana, sanksi pidana sudah penjara, kurungan dan seterusnya. Ya, kelompok yang kedua tidak menjatuhkan pidana. Tidak menjatuhkan pidana ada dua, yaitu bebas atau prispak bahasa Belandanya. Yang kedua lepas bahasa Belandanya Onslag van Ali Rechtsvervolging. Ini bapak dari kepolisian insya Allah sudah khatam itu. Nah, yang bebas ini artinya tidak terbukti perbuatan dakwaan jaksa ini tidak terbukti. Oh, tidak benar ini dakwaan tidak terbukti, maka bebas atau free swap. Oh, dakwaannya terbukti benar ada perbuatannya benar, tapi ini bukan tindak pidana. Lepas dari tuntutan. Nah, jenis dari putusan ini tadi dalam kajian ilmu hukum pidana ini jenis yang Onslag van Ali Rechtsvervolging atau lepas dari tuntutan. Dakwaannya benar, tapi tuntutannya tidak bisa dituntut karena bukan tindak pidana. Itu ya. Nah, putusan ini mengikat bagi para pihak yang terkait. Itu ada pihak pengamati hearing yang memproses bukan KPU, tetapi dari kepolisian, kemudian dari hakim, terus para pihak terdakwa, saksi dan juga korban ya, yang merasa korban. Itu terkait dengan itu. Nah, namun di sini disebutkan dalam putusan tadi, putusan itu putusan hakim itu Pak Ibu sekalian ada pertimbangan hukumnya, ada amar putusan. Nah, untuk sampai pada amar putusan ini, itu berpijak pada pertimbangan hukumnya tadi. Jadi tidak ujuk-ujuk amar putusan. Amar putusan selalu merujuk pada pertimbangan. Menimbang, maka memutus. Tidak bisa dipisahkan itu satu kesatuan. Ibarat bangunan, fondasinya itu adalah pertimbangan. Ya, bangunan secara umumnya itulah amar putusan. Begitu cara memahami suatu putusan. Nah, sekarang persoalannya tadi juga disebutkan. Jadi, kalau kakak matur, jadi disebutkan tadi ada HGU, perusahaan punya HGU. Nah pertanyaannya Pak Kades Sidoarjo di sini, apakah identitas terus data-data dari perusahaan yang disebutkan oleh bapak-bapak dari perkebunan tadi itu memang sudah terdaftar diketahui oleh desa? Sampai detik ini belum pernah saya sebagai kepala desa diberikan salinan legalitas dari perkebunan, belum, dan sudah kita minta sampai detik ini juga belum pernah diberikan. Iya begini ya Bapak, ini bukan sekali lagi nyun sewu, jangan merasa nanti ada yang merasa dipojokkan atau merasa dirugikan, enggak. Ini kajiannya, ini adalah kajian apa yang salah dan bagaimana yang benar, bukan menunjuk oh kamu salah, kamu benar, bukan ya. Ini keilmuan secara umum. Desa, keberadaan desa sama dengan
kecamatan, kabupaten, itu intinya adalah fungsinya adalah mendata siapa saja yang ada di sini. Tentunya orang yang ada. Nah, dalam kajian hukum perdata tentang orang itu ada dua. Satu yang disebut natural person, yang kedua right person. Natural person itu orang ya seperti kita ini orang. Natural person, orang secara manusianya. Bahasa kita uang manusia. Right person ini adalah badan usaha, badan hukum dan seterusnya. Kalau saya tadi mendengarkan ada PT ini badan hukum. Ini disebut dengan right person. Nah, setiap orang baik itu natural person ataupun right person yang berada dalam satu wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, wilayah desa, ini adalah menjadi kewajiban dari kepala desa, kecamatan, juga kabupaten, bahkan provinsi juga negara. Makanya ada KTP itu untuk mengidentifikasi siapa saja yang ada di wilayah saya. Pak Kades Sidoarjo punya kewajiban itu. Kewajiban itu diperintahkan oleh undang-undang. Sifatnya imperatif. Dan kalau tidak bisa mendata ya berarti tidak mampu bekerja, tidak mampu data, atau mungkin sudah berusaha mendata tapi belum selesai karena berbagai hal. Nah kalau itu tidak ada lah bagaimana kepala desa tahu bahwa ada anggota saya misalnya Pak Sinan Pak Sukari itu ada Pak Sukari di RT ini datanya Pak Agus dan Sinan Markus ada perusahaan ada PT ini di sini. Nah itu terdata. Itu dalam hukum ketatanegaraan, hukum administrasi, ya semua. Dan harus terbuka, tidak boleh selingkuhan, tidak boleh. Tidak usah wajib lapor, kan ada wajib lapor siapa punya data. Apalagi perusahaan yang besar. Itu kewajiban menurut undang-undang. Ya bisa juga kalau sampai cuma kepala desa itu urusanku kalau presiden. Jangan lupa. Pemerintah desa itu adalah ujung tombak negara. Baik buruknya negara itu tergantung baik buruknya desa. Kalau desa-desanya rusak, maka sekecamatan. Kecamatan rusak, maka kabupaten rusak. Kota itu dan seterusnya sampai negara jadi rusak. Tapi kalau dari desa ini benar baik kecamatan meningkat, itu negara baru bisa. Jadi ujung tombak negara kita ini ada di desa. Nah ini harus kita pahami. Karena kita hidup di negara hukum di Indonesia ini kalau nggak mengerti ini nanti akhirnya bukan menyelesaikan persoalan sesuai dengan hukum, tapi sesuai dengan kekuasaan. Saya berikan contoh kebiasaan masyarakat hanya mengandalkan kekuasaan, bukan mengandalkan pada negara. Misalnya kena masalah hukum, jadi misalnya ya ada persoalan ini dipanggil oleh polisi, di polsek atau di Polda atau di Mabes Polri. Awal-awalnya Pak Wo itu bukan ingin mengkaji ini masalah Wo, tidak. Pak Wo boleh kenalan ya mengenai Polres, kenal dengan Kapolresnya nggak, dengan Kasatnya nggak, dengan ini semua sih tidak. Sing digoleki kuwi. Artinya penyelesaiannya pendekatannya ingin menang-menangan, ingin menyandarkan penyelesaian persoalan pada siapa yang berkuasa. Kalau misalkan ada persoalan administrasi di pemerintahan, baik tingkat desa, kecamatan atau di instansi, dipanggil oleh inspektor. Wah, sing boleh bukan mengkaji persoalannya, tapi yang dicari adalah kenal nggak kalau inspektorat dengan Irbansus, kenal nggak dengan Pak Inspektor, kenal nggak atau pejabat siapa di situ, itu digoleki. Jadi artinya kesadaran kita ini bukan kesadaran negara hukum, bukan prestat, tapi kesadaran kekuasaan atau mahstat ada dalam konstitusi kita. Nah inilah yang harus kita benahi sekarang. Itu monggo nanti kalau dari pihak perkebunan merasa memang sudah sah dan legal dengan itu bersama ini loh Pak Lurah, ini kami ini sudah sah legal ini loh Pak. Ulung mengeluar dari sampai ya wis sah. Jadi nggak perlu menang-menangan, apalagi memanfaatkan menggunakan aparatur negara, TNI atau Polri atau Pol PP atau dari manapun, tidak begitu. Ayo
kita kupas bersama duduk sini, selesai, insya Allah selesai. Kalau ada persoalan mudah, ringan dan sederhana, kalau kita duduk bersama bahwa kilo aslinya yang kantor kalau kewirausahaan hilang ini kopi ini fotokopinya, tapi fotokopi ini kalau mau dicek aslinya ada, tunjukkan sehingga kami merasa ini terus masyarakat iya itu ya. Nanti Pak Kades kalau menurut kemarin diskusi Pak Kades bukan suatu perintah apalagi mendikte, bukan ini hanya pandangan kalau itu baik mau dipakai, kalau itu tidak ya tidak bisa digunakan. Jadi nanti barangkali dibantu oleh Pak Camat, oleh Bupati untuk membenahi administrasi keberadaan warga atau orang-orang yang ada di desa sini. Nah, orang tadi ada dua, materlah person dan person itu di buku Dewi ada, tertulis Facebook itu di tahun berkata-kata. Nah, seperti itu kalau itu sudah selesai, baru masyarakatnya apa? Belum masyarakat berpendapat, kalau saya merujuk pada putusan tadi berpendapat, ini lemah bagi masyarakat, entah dengan dasarnya apa. Dan hakim akhirnya memutus bahwa tanah ini persoalan yang diajukan di pengadilan pidana tadi tidak pidana ringan tadi. Ini bukan masalah pidana, ini ranahnya perdata, selesaikan dulu kepemilikannya. Namun apabila ada gugatan dari masyarakat atau dari perkebunan, Pak Kades pernah tahu? Belum ada, tidak bisa. Selama itu belum lurus, belum selesai, tidak ada yang merasa berwenang. Ini pun tidak bisa. Selama tidak ada pengurusan, kecuali kalau pengurusakan, mungkin tanduran sengketa atau ya itu pengurusakan pidana. Kalau dari pihak yang memiliki tanaman tadi tidak terima, bisa. Begitu juga masyarakat. Jadi harus nandur loh. Dijabuti, siapa yang jabuti? Pengerusakan juga. Jadi lumayan bantu. Kalaupun itu benar di tanahnya si yang mencabut tadi, tetap itu merupakan egen praktik, perbuatan main habis. Kalau benar itu, misalkan saya punya tanah, dengan nandur apa ya, atau apa, saya rusak, nggak bisa dilakukan, namanya orang itu kamu. Dan dengan bisa melakukan tindak pidana pengerusakan. Padahal saya punya bukti sah, ini loh sertifikat hak milik SHM ya kepemilikannya. Kalau saya melaporkan apa? Melaporkan penyerobotan, tetapi harus diverifikasi dulu kebenarannya ini. Tapi kalau putusan hakim tadi menyatakan bahwa itu belum ada kepastian, masih ada sengketa keperdataan kepemilikan. Jangan juga nanti mengatakan bahwa loh itu kan pertimbangan bukan putusan. Sekali lagi saya sampaikan cara memahami putusan tadi. Putusan itu ada amal putusannya, ada pertimbangan, satu kesatuan. Tanpa pertimbangan tidak akan sampai pada putusan. Pertimbangan hukum hakim untuk sampai pada putusan ini yang disebut dengan rasio desiden dalam ilmu hukum. Rasio desiden itu pertanggungjawaban hukum hakim untuk sampai pada putusan. Ini satu kesatuan, merupakan fundament dasar dari putusan. Kalau enggak bisa penting putusannya, ya enggak begitu. Makanya yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan adalah legal opinion. Jadi pendapat itu bukan sekedar opini atau pendapat bukan pendapat bukan, tapi ini legal opinion. Karena negara kita negara hukum, sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, rambu-rambunya tidak boleh keluar dari koridor hukum, maka kita batasi. Kajiannya ada kajian, baru kajian. Kalau kita terlalu lama, Pak Lurah, kalau masyarakat mau nanti barangkali ada koreksi atau ada anggapan masyarakat dan sebagainya. Teman-teman kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Masih saya dari Pak Nardi, sedangkan dari bapak-bapak yang ada di sini saya mohon maaf. Kalau ada yang keliru, mohon dikoreksi. Kalau ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, mari kita pakai sama-sama untuk membangun bangsa dan negara kita supaya makin maju desanya, kecamatan, kabupaten. Matur nuwun, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kemudian. Terima kasih Pak Suradi yang telah memberikan kajian akademiknya. Ini adalah legal opinion seperti yang disampaikan beliau, bahwa ini bukan hanya sumber pendapat, tapi ini adalah pendapat hukum atau legal opinion. Ya, terima kasih Pak Adi. Terus sudah terang
kajian atau diskusi, bahan diskusi kita Bapak Ibu. Nah tadi Pak Camat dan Pak Wakil dari Pandandim, itu permasalahan yang ada di desa kami. Seperti itu ya Pak, itu salah satunya. Ya. Jadi sudah disampaikan begitu dari Wakil Pimpinan Perkebunan Pak Ngerti. Jadi sudah bersurat memberitahu, merasa bahwa ini lumayan PT, masyarakat juga merasa dan sudah ada putusan. Terus ini kok harus dicabuti. Sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Suhadi, kalau itu terjadi semuanya juga punya hak. Karena berdasarkan keputusan dari putusan pengadilan sudah inkrah, ini sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ini mengikat untuk semua pihak harus sepakat dan aturan dari putusan pengadilan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Monggo, terima kasih. Jadi untuk itu, untuk selanjutnya ini saya buka untuk session tanya jawab. Bisa tanya jawabnya kepada masing-masing yang ada di sini. Audien bisa menyampaikan, Pak, aku kok ada pendapat itu dari seperti apa yang disampaikan Pak Hadi. Monggo, jangan sampai juga kita bernegatif pikiran. Lakukan pendapat hukumnya desa. Kalau panjenengan masih sanksi ataupun ragu bahwa kajian akademik yang seperti tadi, monggo kita fasilitasi untuk desa. Insya Allah Pak Camat kita mendatangkan ahli dari Unibro, dari Juni, dari UII, UGM, yang pakar-pakar hukum kita datangkan dalam rangka untuk apa? Hidup berbangsa dan bernegara yang benar dan baik. Sepakat Bapak Ibu? Nggak apa-apa, kita belajar Pak. Ini kabeh hati dulu. Boten musang duwe gontok-gontokan. Nah di sini Pak, kalau dereng sependapat dengan jenengan, uraikan sampaikan. Tapi tentunya boten oleh syukur pendapat, tapi juga pendapat hukum yang jelas. Seperti itu monggo Bapak Ibu yang hadir di sini yang ingin menyampaikan unek-uneknya, pendapatnya, kita bisa tanya jawab kepada siapa yang bertanya. Jadi nanti biar dijawab. Monggo waktu untuk tanya jawab atau menyampaikan sesuatu. Diskusinya bahannya tadi sudah disampaikan cukup jelas. Kalau seperti ini terus piye? Kebun kadung nyurati, padahal aturannya kajian akademiknya seperti itu. Lah ini kok diterusnya ke piye? Lah ini Pak, dampaknya nanti kita sebagai pemerintah bisa ojo sampai. Makanya awal dhewe guyub rukun dirigone bareng-bareng ngeten iki untuk mendapatkan solusi yang benar dan baik. Monggo sinten yang bertanya, monggo. Tentunya terkait permasalahan atau kajian yang sudah disampaikan di depan tadi. Monggo, mungkin Pak Camat mau menambahkan, monggo. Saya cekap dari Pak Ketua BPD. Sinten, monggo. Monggo Bu, nggih. Sakit Pak mau dibantu. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati seluruh warga masyarakat Desa Sidoarjo, yang kami hormati pemerintah daerah khususnya yang telah hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Camat Doko, yang kami hormati dari pihak-pihak terkait yang belum bisa hadir pada hari ini, yang mungkin ada beberapa perwakilan atau utusan, yaitu dari pihak kepolisian, dari pihak Kodim, dan juga yang kami hormati dari PT Perkebunan Sejahtera Benaran, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sidoarjo beserta perangkatnya, yang kami hormati juga Bapak Ketua BPD Desa Sidoarjo beserta anggotanya, dan juga seluruh tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang lain yang telah hadir pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur mengasihkan Gusti Allah yang mana pada siang hari ini telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini nyata nih sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa dan juga seluruh yang hadir pada siang hari ini. Saya seperti masyarakat Desa Sidoarjo merasa kurang fair dengan diskusi hari ini.
karena pihak-pihak terkait yang kita rasa bisa memberikan keputusan yang benar dan baik itu tidak ada yang hadir di siang hari ini kecuali Bapak Camat. Kemudian untuk menghasilkan solusi terbaik secara kekeluargaan itu dari mana? Kalau kita terus-terusan seperti ini, karena setahu saya dari pihak pemerintah Desa Sidorejo dan juga masyarakat Desa Sidorejo itu tidak hanya satu kali berupaya untuk mencari solusi secara kekeluargaan agar masyarakat itu tetap damai, aman, jangan sampai kejadian tahun 2000 itu terulang kembali, kericuhan terjadi sampai bahkan korban itu banyak sekali berdarah-darah. Dan besar harapan kami nanti sesegera mungkin dengan waktu yang sesingkat-singkatnya Bapak Kepala Desa untuk segera mengundang kembali pihak-pihak terkait, bahkan yang lebih tinggi, karena kami merasa pemerintah Kabupaten Blitar tidak serius menangani permasalahan di desa kami. Jadi kami mohon, kami minta dengan segera Bapak Kepala Desa, Bapak Camat juga untuk kiranya membantu memfasilitasi kami untuk beraudiensi kembali bersama-sama, berdiskusi, mencari solusi yang benar dan baik secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Bahkan jika perlu mohon kepada Bapak Kepala Desa untuk mengundang Ibu Gubernur, Bapak Kapolda, ahli-ahli hukum yang lain, mungkin dari Unibro, mungkin dari UGM, mungkin dari UNER, mungkin dari Universitas Negeri Indonesia juga, bahkan jika perlu. Karena jika terus-terusan seperti ini, akan sampai kapan? Banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jadi mohon dari segala pihak-pihak terkait, semua, khususnya yang hadir pada hari ini, mohon disampaikan kepada pimpinan-pimpinan jenengan semua. Kita butuh menyelesaikan permasalahan ini segera, karena masyarakat sudah terlalu lama digantung dengan permasalahan ini. Sekali lagi, kami meminta kepada Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Camat, karena yang hadir pada hari ini selaku pemerintahan, dari pihak pemerintahan, untuk segera mungkin menindaklanjuti permasalahan ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, karena kalaupun saya bertanya tentang banyak hal, itu juga tidak menjawab apa yang saya pertanyakan. Saya tidak akan menemukan jawaban tersebut. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, tutur kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Jika secara kekeluargaan kita bisa menyelesaikan, mengapa harus menunggu situasi ini menjadi lebih memanas dan sampai menelan korban? Sekali lagi, jangan sampai kejadian tahun 2000 terulang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Desa. Pertanyaan langsung dijawab apa ada lagi? Monggo. Oke, saya menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng masyarakat Desa Sidoarjo ingkang kula hormati lan sedaya, nggih Bapak Ibu ingkang wonten mriki, kula hanya mengatakan bahwasanya, dan saya juga akan menginstruksikan supaya kegiatan apa yang disampaikan pihak perkebunan Pak Ladi, saya mohon untuk menunda atau menghentikan tentang pencabutan. Karena apa? Dengan hasil-hasil oke, dari pihak perkebunan mengukur dari duwe HGU resmi, tapi kenyataannya sampai sekarang desa pun juga belum punya, bahkan kecamatan pun saya yakin belum punya. Itu satu. Dua, kita dari masyarakat, saya sebagai pemangku wilayah yang ada di dusun Sidoarjo, saya pun dengan masyarakat saya dan masyarakat itu juga menanam, karena dasar hasil dari putusan sidang. Kan ini sama-sama sengketa.
Dan kami mohon dari Bapak Kepolisian yang ada di sini, karena diisi surat dari pihak perkebunan itu minta pengamanan dari pihak kepolisian. Kepolisian itu sebenarnya kan punyanya masyarakat. Betul. Lalu memang perkebunan iso pun jalur bantuan pengamanan kepada kepolisian, maka saya masyarakat pun juga akan minta pengamanan kepada kepolisian untuk mengamankan tanaman yang ditanam masyarakat saya. Apakah itu nanti tidak boleh jadi dilema? Akhirnya polisi kode namanya tambulani diri. Monggo, memang ini ingin diselesaikan, kita selesaikan dengan baik. Kebetulan Pak Nardi selaku juga yang mewakili dari perkebunan tahun 2000 waktu itu menjadi PJ kepala desa. Kan belum ngerti zaman dhisik kira-kira jibet ora sampeyan masyarakat dikeker. Jibet mboten. Pemerintah jibet mboten. Polisi jibet. Ora teko, ora nang jawab. Jibet, Pak. Nah, aku sebagai kami kok jibet lek sampai enek sing geger. Aku nggak pengen terjadi pertemuan, makanya diadakan awal diri berunding secara damai supaya awal diri menemukan titik temu sing bener iki jane piye. Lek memang perkebunan punya legalitas yang benar, tunjukkan. Apa yang disampaikan Bu ben nggak gantung, bener mboten Pak? Ya lek nek iki terus sampai kapan mandeki? Apa pengen terjadi kejadian tahun 2000? Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Penasihat Hukum. Ya monggo lah kita koordinasi. Saya nggak mengingat kejadian tahun 2000 terulang lagi, makanya harapan kami Pak Nardi yang mewakili dari pihak perkebunan, saya mohon untuk jangan melaksanakan pencabutan dan pembongkaran dulu sebelum titik jelasnya ini jelas sejelas-jelasnya. Kalau memang tetap minta pendampingan dari kepolisian, kami masyarakat selaku yang punya negara tertinggi, saya juga akan minta kepada polisi kira-kira gelem ora. Wah, enggak jelas berarti polisi belum perkebunan. Jelas orang itu. Pulau sing duwe wilayah jibet, Pak. Masyarakatku sabar. Enak kejadian koyo ini. Wah, memang ini tetap dirasakan Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Dandim. Saya minta dengan hormat bantu masyarakat. Kita pelayan masyarakat, awak itu guru masyarakat, menggunakan sing bayar sapa? Masyarakat. Lah awak itu sing bayar masyarakat berarti masyarakat itu sebagai tuannya yang ada di negara ini. Harapan kami, saya mohon Pak Camat, Pak Dandim dan pihak kepolisian, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtimas, 3 pilar. Ayo awak dhewe ngadine masyarakat sing bener. Apa aku bener dereng? Makanya awak belajar bareng supaya bener. Saya minta mengke dari pihak kepolisian kalau diminta tolong untuk pendampingan tentang penjemputan, lek memang kena diomongi masyarakat karena berdasarkan hasil ini tadi, mohon jangan mau dulu sebelum urusan ini beres. Lek wis beres monggo Pak. Masyarakat orang ngoten dong. Nek wis genah iki nek kebon ora yo to. Nah, itu harapan kami. Terima kasih Bapak Ibu semua nggih, karena ini juga aslinya aku wis nangis loro karena masyarakatku nek diutang nganteni ngoten iki. Matur suwun wonten kelangan ngapunten aku kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi Bu Arin, Bu Pak O sudah menyampaikan. Mungkin satu lagi dari masyarakat yang terlibat. Mohon maaf, saya bukan warga Sidoarjo, tetapi saya pernah mengalami hal itu, berjuang untuk ada 6 lokasi HGU yang saya perjuangkan mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Terakhir adalah PT Indogo. Dan ini ada perwakilan dari PT Pak ya. Pak Nadi ya. Pembaruan HGU-nya tahun berapa Pak? Perpanjangan terakhir. Perpanjangan HGU PT. Kalau 2013, 17 masalah Pak. Dan data-data HGU yang ada di berita itu saya tahu semua.
Terakhir saya berjuang di penataran itu kemarin. Masa inkrah sudah selesai dari MA, tetapi pihak kepolisian dan APH ini tidak pernah mengadakan eksekusi. Ada ini 250 hektar di Menangan Petani, tetapi pihak PT mengerahkan preman. Dan hasil inkrah itu dari pengadilan tidak pernah dilaksanakan. Berarti negara ini sudah tidak membela rakyat, dan sejatinya rakyat itu adalah negara. Itu prinsip saya. Dan saya pertanyakan lagi, PT itu adalah tanah gendong. HGU itu sesuai dengan Undang-Undang Reforma Agraria tahun 17, walaupun diperpanjang, itu ada hak dari PT tersebut 20% tanah lahan perkebunan itu dikhususkan untuk rakyat, bukan diambil semena-mena. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan adalah meminta kanwil BPN, ini kan luasnya lebih dari 5 hektar. Kewenangan perpanjangan HGU itu kewenangan kanwil dan kementerian. Jelas Pak Kades itu nanti dimintai tanda tangan bahwa HGU ini punya kemanfaatan enggak terhadap masyarakat. Pernahkah pihak PT mendatangi Pak Kades? Untuk karena Pak Kades itu termasuk tim B, DPR, Bupati, Pak Kades yang punya kementerian. Kalau belum pernah, HGU ini tidak siap. Ini abal-abal. Ya. Jadi jangan lupa, tetap abal-abal. Karena apa? Saya tahu kenal dengan Donald. Selaku ngambil dan sampai saya cek ITR-nya. Buktikan itu, tanyakan sendiri. Itu PT Indogo terakhir. Kalau tahun 2000 itu terjadi penggunaan penguasaan itu karena apa? Apa yang dikatakan Gus Dur tahun 2000 itu? Bahwa tanah ini milik rakyat. Itu yang terjadi. Akhirnya rakyat berbondong-bondong, HGU itu dijaga oleh keamanan. Untuk di Jawa Timur biasanya Banser sama Ansor yang menjaga. Kalau di Jawa Barat itu Betawi Rembuk. Itu yang beda. Jadi langkah yang terbaik untuk masyarakat, tanyakan kepada Bupati dan Kepala BPN dasar pengukuran ulang. Kita mengaku itu Pak. Jadi minta pembaruannya. Dasarnya apa? HGU diberikan oleh negara untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk PT Pak. Adakah kegiatan pabrik-pabrik ini masyarakat dipekerjakan? Tidak ada. Kita tidak ada Pak. Blitar itu terbanyak HGU yang bermasalah, termasuk PT Cengkeh. Termasuk PT Cengkeh. Jadi Pak Kadar, masyarakat tanyakan kepada Kepala BPN, tanyakan ke Bupati, dasarnya perpanjangan itu ada evaluasi di situ. Dan pencabutan itu arogansi itu Pak. Jelas, tanyakan buktinya. Tanyakan Pak Komar, saya dipanggil Polda bolak-balik masalah HGU Pak. Dipanggil bolak-balik. Memang sesuai dengan kekuasaan, nyata real. Saya tidak akan menjadi APH. Bupati tidak menjadi, tapi kenyataannya dia bangun itu bukan untuk rakyat, tetapi untuk kekuasaannya. Itu saja. Jadi nanti ke Pak Kades mintakan APL-nya dan mintakan haknya rakyat 20% itu Pak. Harus diberikan. HGU akan diterbitkan jika PT tersebut sudah mengeluarkan hak 20% lahan tersebut untuk rakyat. Itu pakem Pak. Ya. Dan terima kasih sebagai referensi saja Pak ini Pak. Ya. Terima kasih Pak. Untuk surat, terima kasih tepuk tangan Pak Bapak Ibu semuanya. Dia sudah diberi masukan mulai dari Bu Hari, Pak Wagub, dan juga Bapak yang sudah menyampaikan intinya. Saya kupas dulu dari Ibu Hari tadi. Bu Hari meminta, nanti kita tawarkan kepada panjenengan yang hadir di sini, untuk sesegera mungkin mengadakan audiensi lagi. Kita berembuk seperti ini untuk memastikan kejelasan. Jadi
iki kisih bersih. Pertanyaan saya seperti menyambung apa yang disampaikan Pak Ko. Sepakat dulurku perwakilan masyarakat yang memang iki makin pun bener dari kebun secara legalitas, secara aturan hukum sah. Jenengan berarti menanam sanggup Pak. Sanggup nggih. Tunjukkan yang wong Sidoarjo kuwi taat aturan, taat hukum. Sepakat? Nah, niku Pak pimpinan perkebunan nggih. Di sini jangan bisa mendengarkan karena tugas jangan tadi hanya mendengar, menyampaikan kepada pimpinan warga Sidoarjo yang memang legalitasnya komite perkebunan cengkeh iki wis jelas dan secara aturan hukum bener. Monggo usaha manggeno kini Sugio korporasi ki ora apa-apa, tapi apa yang menjadi kewajiban PT kepada masyarakat desa harus ditunaikan. Sepakat? Salah satunya menyambung itu tadi fasilitasi kebun masyarakat yang sudah kita gaungkan dari pertama 20%. Saiki niku kula meneng mboten jalur legal mungkin nak jalur yang di kan ngaten nggih. Iku legal kena ya wis masyarakat berarti iki lemah iki selah dae kebun sampean ora oleh memasuki pekarangan apalagi nandur ya kudu taat hukum. Makanya wis diomongi ora kena berarti hukum yang bertindak sing diature ultimum remedium tadi. Ngoten nggih Bapak Ibu warga kula nggih. Pun ayo kita berdamai desa kita. Kita ngajari Jember. Saya di sini ingin menyampaikan, tolong Bu Sekdes dicatat nanti di dalam berita acara. Kalau tawarkan ada Pak Camat, ada wakil dari Bapak Dandi. Saya putuskan di sini mungkin diamini apa boten, keberatan jenengan matur. Jadi dengan adanya surat pemberitahuan kepada desa dan juga di kecamatan akan melakukan pencabutan seperti permintaan warga tadi Pak Wo tadi, wakil dari masyarakat itu tadi. Jangan pernah ada pencabutan dulu sebelum urusan ini secara legalitas jelas. Niku ojo sampai dicabut. Sepakat apa betul? Pak Camat, Pak Wakil Pak Dandim, karena apa Pak? Ini nanti kalau dicabuti, main menang-menangan, kekuasaan akhirnya negara kita bukan negara hukum. Justru saya ingin meluruskan hukum dengan cara seperti ini. Rakyat yang tenang weji, ayo dipangan bareng-bareng. Ayo diwe bareng-bareng ben negara iki tompo. Nggih Pak nggih. Cukup kelam peristiwa di Sidoarjo tahun 2000. Nggih, ojo itu terjadi lagi. Tolong Pak Ardi nggih. Seperti yang jenengan disampaikan Pak tadi sama juga sebagai pernah menjadi abdi negara. PJJ Pak Kepala Desa sak periode Pak. Dan juga warga kita yang ada di perkebunan. Bukan kita benci kepada perkebunan, tapi ayo toh tertib aturan. Seperti itu Pak G. Pun berarti di dalam berita acara kita tulis, tolong saya berpesan kepada Bapak pimpinan perkebunan melalui wakil yang disampaikan di sini, jangan pernah mencabut dulu sebelum kejelasan ini jelas. Kedua, titipan kepada Bapak Kepolisian melalui Bapak Babin Kamtipmas, Pak, karena jenengan selaku 3 pilar kita Pak Babin Babin Kamtipmas tolong nanti sampaikan juga kepada Pak Dansek, perlu kepada Pak Kapolres, jangan pernah mau jenengan melakukan pendampingan yang legalitasnya urung jelas. Sepakat? Kalau titik 2 minggu. Karena nopo, ini titik pesan juga Pak Babin Kamtipmas untuk dimirani sedoyo. Kulo berapa hari yang lalu yang Sidoarjo Ketamon, Kedayawan, sing jarine Pak Bimo juga berada di perkebunan. Ini wilayah hukum desa Sidoarjo. Saya kepala desanya Pak. Apa aturan negara wis kaya ini? Mosok ana institusi brimo kebune kene pemberitahuan desa nang boten. Iki lek ditekoni Pak. Nek kono kuwi kok kae sapa Pak Lurah. Saya disuruh lewat undang-undang tertib administrasi. Pak Camat pun saya mau izin juga ada tembusan Pak pemberitahuan di kecamatan. Tidak ada kecamatan ini. Pak Camat juga nggak ada pada wilayah kita Pak. Kedatangan itu bukan total bilang satu kompi saya nggak ngerti. Mbok Joto itu justru Pak dari nopo institusi Polri. Kulo nuwun lah Pak. Aku nek kene mendapat tugas seperti ini. Niki surat kula anggota kula total tiang saketen mengke akan bertempat tinggal tidur selama sekian bulan.
mosok yo ora oleh kan dia oleh Pak. Tapi kalau semuanya jelas, ya Allah, inilah Pak, Bapak Ibu, ayo kula suwun dumateng semuanya ini kita sama-sama juga taat aturan. Oke, kalau memang saya kira warga mawon Pak, ning Pak RT yang harusnya datang ditulisi 1 kali 24 jam wajib lapor kuwi bagi warga. Lagi seorang aparat yang bertugas loh. Kalau mungkin dalam konteks kasus yang lain monggo yang sudah sesuai aturan. Tapi ini pengen mriki mlebu wilayah desa Sidorejo yo. Iki lho Pak Lurah salam bar kertas, sesuknya arep pasukan Moro. Ternyata saya tanya kepada Pak Babinsa, di situ juga tidak ada tebusan Pak. Besoknya setelah datang karena dari pihak Ramil Musola Delay kemarin dari Pak Ramil akhirnya meminta ya aku yang pemberitahuan toh akhirnya diberi masuk datang jalur. Wah betul jalur Pak. Iki tak tidaknya lewat forum ini, saya jadi kepala desa. Iki duduk dekku, tapi saya dipercaya diparingi amanah oleh Gusti Allah oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di desa saya. Jadi siapapun kita diatur di dalam undang-undang konstitusi. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk menjaga, untuk melindungi negara kita. Berarti desa ini negaranya lain dewe. Sopo sing pengen gempur berarti ya kuwi musuhe masyarakat. Ngaten Bapak Ibu nggih, tapi masyarakat tak eling juga aja umomo aja jumomo. Yen memang jenengan lakune kleru ora bener melanggar hukum ya tak ato. Sepakat Bapak Ibu? Ora popeh pemilu kedaulatan ini masyarakat terus nglakoni kleru dijari boten nggih. Terus ayo kita sama. Seperti yang disampaikan petua-petua juga tadi kajian akademik dari Pak Adi. Kawajiri kabeh padha. Ngaten nggih Bapak Ibu. Mungkin sebelum di sini saya akhiri ada closing statement dari Pak Wakil Pak Deni, Pak Dandim. Kira-kira saya mohon ini ucapan dari panjenengan, pendapat dari panjenengan dengan permintaan warga niki wau, jenengan nanti kita tanda tangan di dalam berita acara bersama-sama untuk sepakat menunda kegiatan pemberitahuan dari perkebunan untuk mencabut ini semua. Saya mohon arahan dari Bapak dengan kronologi yang sudah kita sampaikan di depan. Monggo Pak Deni. Yes. Terima kasih Pak Ades. Di diskusi kali ini sudah berlangsung sangat dinamis Pak Ades ya. Termasuk pencerahan dari Bapak pendamping hukum dari desa Pak Adi, kemudian juga dari warga. Kami mengucapkan terima kasih sudah bisa dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan. Kemudian dari Pak kami dua, Ibu kami dua juga. Jadi sepakat untuk menjunjung tinggi hukum dalam penyelesaian masalah. Tidak banyak kata yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan satu saja, mungkin bisa dipertimbangkan, kalau baik monggo dilakukan. Apakah perlu jenengan ini punya wakil-wakil rakyat? Apakah tidak sebaiknya beraudiensi ke kantor dewan? Karena kalau diskusi ini untuk dijadikan suatu pengambilan keputusan hanya belum mempunyai kekuatan hukum, karena ini sebatas diskusi. Jadi saran saya itu saja, maka tidak sebaiknya ke perwakilan yang ada di DPR, karena itulah nanti yang bisa dipakai rujukan untuk langkah ke depannya. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun Pak Denny, niki langsung kula jawab karena juga saya pelaku Pak Denny, nggih, perlu ini untuk bahan panjenengan laporan kepada pimpinan. Desa Sidorejo sudah mengundang, juga sudah kirim, niku kalau 7 kali pun lebih Pak. Nggih, kita di Dewan Hiring ada 3 kali, kita mengundang sampai pertemuan di Malang. Ini sudah kita itu berjuang seperti ini 3 tahun lebih Pak. Ternyata apa? Sudah 2 kali ini. Karena beliau secara pribadi saya tidak, tapi wakil dari pemerintah kabupaten aja tidak ada yang hadir. Yang hadir justru malah dari Kesbangpol disuruh mendengarkan. Niki Pak, Dewan pun juga saat ini sudah kita undang. Kemarin melalui Komisi 1 via WA menyampaikan Komisi 1 sekarang lagi ada di Kementerian Lingkungan Hidup, tidak bisa hadir. Makanya perlu seperti sarannya Bu, kita segera akan undang buat jadwal ulang, dan dari pihak PT Perkebunan mohon nanti disampaikan di Pak Nardi untuk di pertemuan berikutnya pimpinannya disuruh hadir, jangan hanya bolak-balik wakil nanti menyampaikan kepada atasan akhirnya rapat bercabang seperti itu. Matur suwun Pak Denny untuk closing statement. Dari keputusan ini seperti atur dari Pak Denny tadi tidak bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan Pak. Oke, kita tidak masalah, tapi melalui lesan dari pertemuan ini adalah bukti ojo jeboli tanggulane warga dhisik. Secara kajian hukumnya sudah disampaikan. Kalau tetap itu dilaksanakan, berarti jangan salahkan kalau kita juga akan melangkah jalur hukum. Sepakat dengan warga. Saya dipilih sebagai kepala desa, kok wakili dulur rakyatku. Yang memang dijak omong orang itu orang kena di dasar yang ini hawajir orang langkah caraku. Kajian hukum sudah disampaikan. Wis ele arep kok jeboli dhisik. Iki bukti ele Pak. Bukti kita cinta damai, kita tresno sakabehane marang sapodo-podo. Nggih. Kalau ini tetap nyepel nih, jangan salahkan. Kalau rakyat bersatu dengan pemerintah desa untuk melakukan kejahatan yang ada di desa kita. Sepakat tolong Bu Sekdes ditulis. Kita sepakat, kita amini warga masyarakat di sini. Jadi kedaulatan tangan rakyat. Kita harus mengundang. Bukti kok jalur bercabang nih. Wis kesel Pak. Bolak-balik. Pun mungkin itu Bapak Ibu semuanya, saya rasa cekap hati mungkin ada tambahan monggo dari closing statement dari Pak Pendamping Hukum monggo. Jadi disampaikan dari Pak Denny untuk melibatkan adanya dari wakil-wakil kita yang ada di DPRD. Alhamdulillah Pak Denny saya juga ikut diundang dari pertemuan dengan DPRD membahas itu juga dengan pemerintah kabupaten dan juga dengan pihak perkebunan. Posisi DPRD itu wakil yang dipimpin oleh Komisi 1 Pak Lik ya, itu sudah sangat jelas dan gamblang. Itu rekaman-rekaman ada Pak Lurah barangkali sudah disampaikan. Pak Lurah ada rekaman-rekaman ya Pak Lik itu. Nah di situ DPRD khususnya Komisi 1 sudah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Artinya sudah satu frame, hanya saja tidak lanjuti dengan baik oleh pemerintah kabupaten juga oleh perkebunan. Jadi karena saya juga ikut diundang, termasuk di Sweeties Hotel di Malang itu, saya sudah hadir. Itu hadir dari perkebunan, dari pemerintah kabupaten, tim nggak salah dan tim yang lainnya. Itu DPRD dengan tegas. Bahkan itu ada ahli hukum dari Unibra, dekannya sendiri, Pak Akan, dekan Fakultas Hukum Jurawi, semua dari Unibro itu ahli hukumnya itu sama sependapat dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Begitu juga DPRD-nya sama. Hanya saja sayang sekali pemerintah kabupaten tidak menindaklanjutinya dan juga perkebunan tidak mau menindaklanjuti. Sudah jelas rekomendasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi itu benar sekali. Ada kewajiban-kewajiban pemegang HGU
dalam hukum agraria, undang-undang pertanian, undang-undang perkebunan, peraturan menteri ATR sudah jelas. Ada kewajiban-kewajiban selain hak yang dimiliki pengusaha tadi, ada kewajiban-kewajiban. Di antaranya tadi 20% harus dilepas ke rakyat. Kemudian 20% lagi itu fasilitasi kebermasyarakat. Itu undang-undangnya bunyi itu. Tapi kenapa melaksanakan perda undang-undang kok angel? Ini ada apa? Itu. Jadi undang-undangnya sudah sangat tegas dan jelas, tidak sulit-sulit. Dan nanti kalau memang mau dipintar-pintar, saya khawatir nanti kena informasi yang tidak benar, bisa dipidanakan juga. Undang-undang 146 menyebarkan informasi bohong dan sudah pernah dilaporkan itu Pak Lurah. Dan yang paling penting harus kita pahami tentang hukum agraria, tentang tanah itu mengemban fungsi sosial, bukan mengemban fungsi bisnis. Dan kalau memang masih ada yang ragu-ragu, tadi saran Pak Lurah bagus tadi, undang pakar-pakar hukum dari UNER, dari Jakarta, dari UI, dari UGM, itu bagus sekali. Inilah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan ketika kita berproses untuk mencari solusi. Tidak apa-apa, diragukan itu suatu hal yang biasa dalam kajian akademik. Ya. Tetapi ketika berdiskusi atau berdebat, sampaikan argumen-argumennya. Jangan pakai pokoknya. Pokoknya nanti ya. Negara pokoknya bukan negara hukum. Karena gini, Bapak Ibu sekalian ya, kita semua itu punya kewajiban untuk menjaga negara kita. Silakan nanti dibuka dalam konstitusi kita ya, Undang-Undang 45 yang sudah diamandemen 4 kali itu dibuka di pasal 27 ya. Kita semua ini wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Wajib. Yang dibela negara bukan pemerintah, pusat, bukan pemerintah provinsi, kabupaten ataupun desa, bukan pemerintah, tapi negara. Juga bukan institusi, bukan pengusaha, tapi negara. Yang wajib dibela adalah negara. Pemerintah dengan negara apa beda? Beda sangat. Tadi sudah saya uraikan di awal tadi. Negara itu unsurnya, Bapak Ibu sekalian, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat. Kemudian dari luar negara itu ada pengakuan dari negara. Aslinya dari dalam tiga ini. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Kemudian siapa pemimpin negara ini? Yang kedua, rakyat. Ada wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Purwokerto sampai Miangas. Kemudian rakyat semua itu ini pemilih negara. Nah, pemerintah itu di mana? Dan aparatur negara di mana? Mereka melayani rakyat demi mewujudkan cita-cita bernegara tadi, yaitu satu, ya, tadi ada 4 ya dalam konstitusi kita, tapi sudah sebagai Pak Lurah 2 ya, tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan. Ini harus kita pahami semuanya, baik masyarakatnya, unsur pemerintahnya, unsur aparat penegak hukumnya, unsur TNI-nya, semua mari bersatu untuk mewujudkan itu. Kalau kita lepas dari itu berarti kita ingin merusak negara. Berarti kita mengkhianati amanat pasal 27 3 untuk membela negara tadi. Berarti itulah musuh negara. Artinya musuh rakyat. Jadi musuh itu tidak hanya dari luar, dari dalam juga ada. Sekali lagi tidak tekannya tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, ya itu harus mengemban fungsi sosial, bukan fungsi bisnis. Harus digarisbawahi. Sehingga seluruh kebijakan-kebijakan itu mengarah pada asas yang fungsi sosial tadi, termasuk bagaimana kalau memperpanjang HGU ada aturannya, ketika dia melaksanakan HGU ada aturannya. Di antaranya sudah diupayakan oleh masyarakat desa Sidoarjo itu 20% fasilitasi kebun masyarakat. Apa fasilitasi kebun masyarakat? Nanti kalau memang kita mau bahas seperti itu. Kemudian 20% harus dilepas. Jangan nanti lupa ini kita perpanjangnya 2017 itu aturannya tidak begitu. Habisnya itu kapan Pak Lurah habis? 2022. Tetap kena itu secara material. Hukum itu tidak hanya formil. Ya. Hukum itu ada hukum formil, ada hukum material. Ada sifat melawan hukum formil, ada sifat melawan hukum material. Nah inilah kalau kita belum mengerti ini akhirnya menang-menangan atau kadang-kadang karena ketidaktahuan kita keliru dalam bersikap. Saya kira itu kali ini saya minta Pak Lurah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, tepuk tangan buat closing statement-nya dari Bapak Suwadi. Pun sudah cukup jelas karena Pak G sepakat G dulu di sini kita sudah mengamini untuk supaya pihak PT Perkebunan entah melalui pendampingan didampingi sopo ae ojo melakukan pencabutan dhisik. Ini dibuktikan kita sudah mengingatkan secara baik. Ngaten nggih. Dan kepada Pak Polisi yang mungkin juga mendengar di sini sekaligus juga dari Pak Babin Kamtipmas, kalau nanti tetap untuk harapot dengan dalih pengamanan pendampingan kita juga sudah mengingatkan. Ojo dhisik Pak Wataji juga sudah matur. Nanti memang perkebunan minta pendampingan, masyarakat juga akan minta pendampingan dan didampingi kabeh adil. Sepakat ngono dulu. Didampingi karena sebagai pelayan pengayom masyarakat. Ngaten nggih Bapak Ibu, sudah banyak yang kita uraikan. Nanti akan kita buat jadwal ulang supaya lebih jelas dan kita lihat kalau memang di sini nanti diundang 2 kali kabeh ora tekon nek enggak apa-apa wis to bisa Sidoarjo ngalah akan undang yang ketiga kali. Nggih, ini saya sampaikan sekalian. Dan juga kita akan menyebar ke media semuanya. Bahkan kita nanti perlu mengunggahkan antara Bupati Rakyat Teko menyalur gubernur Teko. Karena kita sebagai pemilik negara ini kita juga harus berani. Beliau semua adalah pelayan kita. Bahkan pulau sebagai kepala desa melayani masyarakat ditekan di ayu. Dan nanti kalau tetap kegiatan itu bukan kita mengancam, tapi kita sudah mengingatkan. Berarti apa? Yes, kita pemberitahuan nanti akan bersurat mungkin kepada Polda. Kalau Polda beneran ya munggah kepada Mabes Polri, kita akan undang. Mungkin juga akan kita kasih tahu dengan adanya kasus yang ada di Desa Sidoarjo. Bapak Ibu yang terhormat, itu yang bisa saya sampaikan di dalam saya memandu sebagai moderator dan juga penanggung jawab atas kegiatan ini. Saya beribu-ribu terima kasih kepada panjenengan. Satu pesan saya Bapak Ibu untuk bahan renungan kita bersama. Kita sebagai manusia hidup ning dunya iki mek golongan. Kita punya dosa apa, kita punya soro apa. Negara kita sudah dimerdekakan oleh Bapak Ibu pendiri bangsa kita. Mbah Bayi awake dhewe wis berjuang untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia. Terus saiki kita anak turune mosok ikut arepe menari-nari di atas makam untuk mempertahankan Indonesia ini gak iso. Kita kedosan Pak yang ini Mbah Bayi awake dhewe. Kita ingat, kita renungkan, kita punya hutang budi kepada leluhur kita yang sudah memerdekakan sampai saat ini. Sing dadi pejabat, sing dadi Pak Camat, dadi Kades, dadi Bupati, tanpa adanya berjuang biar Indonesia bakal merdeka. Jadi kalau kita sudah sebagai generasi penerus, harapan saya monggo bareng-bareng kita belajar yang nek klerune ya padha dieleki, sing kurang pas ya dituturi, ojo amin digedi, bukan menyampaikan apa atur Pak Adil, kita harus menyampaikan argumen dudu sentimen. Ngaten nggih Bapak Ibu, siji awake dhewe duwe utang budi karo leluhur. Dan kita juga dosane double. Orang itu yang kira leluhur kita sebagai pejabat gak iso bela rakyat kepada anak turun kita. Anak turun kita besok Bapak Ibu, kita boten kompak, boten kita bela negara kita, ke depan kira-kira Indonesia hanya tinggal sejarah. Harus kita ingat itu. Dulu Sriwijaya Kerajaan Mojopahit kurang gede piye sa Indonesia. Saat ini kita hanya mengenal sejarah Bapak Ibu. Karena apa? Aju coba diracuni bahkan pesan dari Bung Karno. Perjuangan akan lebih berat karena musuh bangsamu dewi. Ojo sampai akhir gelem musuh bangsa dewi. Awake dhewe paling mek golek sego sak bungkan. Dikuri-uri budaya, dikuri-uri Indonesia. Harapan saya ke depan, ayo tunjukkan Sidoarjo kepada Palu Cinawi. Kita mulai dari desa Sidoarjo, desa api, kecamatannya api, kabupaten api, sakabeh kabupaten api, se-Indonesia api, ora Sidoarjo. Jangan sampai Indonesia hanya tinggal sejarah. Ngaten nggih Bapak Ibu, itu mungkin buat renungan kita untuk selalu berpikir ke depan lebih
dengan sehat, dengan cerdas lagi, kita jaga jiwa dan raga kita. Mudah-mudahan Gusti Allah Ta'ala tansah melindungi kula panjenengan sami untuk benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita ini. Saya mengucapkan terima kasih bilih wonten tupang soboso soho kirang toto krami kawula mawatu-watu nyuwun sehat kuing samudra pangan sami. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati, monggo nganu di bagian itu sesuatu dulu ya Pak. Ini di dari monggo. Hah? Oke, kali nyuwun tanda tangan berita acaranya dicetak Bu. Oke, untuk kita min sewu ini perwakilan nanti untuk menandatangani berita acara ini di waos sambil menunggu dibagikan dari siang.